Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saat ini saya adalah mahasiswa program studi Magister Pendidikan Ilmu Komputer Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah e-learning dan media pembelajaran dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wahyudin MT. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka saya akan coba jelaskan mengenai e-learning yang sudah dibuat dan sudah berjalan di sekolah kami, ya, khususnya di sekolah saya di SMK Negeri 1 Talaga. Pertama kita buka alamatnya, yaitu sims.smkn1talaga.sch.id. Nanti akan muncul untuk halaman pertamanya adalah halaman login. Nah, ini halamannya seperti ini, ya. Nanti hak akses untuk halaman login ini ada beberapa, diantaranya adalah untuk admin, kemudian untuk guru, wali kelas, kemudian staf TU, kemudian wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Banyak sekali hak akses yang bisa diberikan untuk SIMS ini. Saya akan coba login sebagai admin dulu, ya. Ini untuk halaman adminnya. Jadi ada beberapa menu lagi. Di antaranya ada sistem informasi pegawai, kemudian manajemen tupoksi, absensi pegawai, jurnal harian, belajar online, kemudian manajemen siswa, informasi sekolah, dan laporan akademik, serta sistem informasi nilai, ya. Nah, itu memang fitur-fitur utama yang ada di SIMS ini, ya. Yang pertama untuk sistem informasi pegawai, itu memang data-data pegawai yang ada di SMK Negeri 1 Talaga, ya. Kemudian untuk manajemen tupoksi, ini adalah untuk data-data pegawai yang mempunyai jabatan, ya. Kemudian yang jurnal harian itu adalah kegiatan-kegiatan dari guru selama setiap harinya, ngapain aja atau misalkan melakukan apa, gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran online itu pada saat pandemi COVID-19 ini berjalan, ya. Kemudian manajemen siswa ini untuk data siswa, ya. Nah, data siswa kita kurang lebih ada sekitar 1699 siswa dari 54 kelas lebih, ya. Nah, ini kelas-kelasnya. Kemudian ada mutasi siswa, ada yang siswa keluar, data mutasi, kemudian ini untuk absensi dan lain sebagainya. Di sini sudah tercover untuk setiap tahun ajaran. Karena dari 2013 sudah ada ini, sehingga datanya terekap dari mulai 2013 sampai dengan tahun ajaran yang sekarang, yaitu 2022-2023. Nah, kemudian yang berikutnya, sistem informasi sekolah adalah data untuk berita untuk di web kita smkn1talaga.sch.id, agenda kegiatan, prestasi, galeri foto, galeri video, dan juga lowongan pekerjaan. Nah, kemudian yang laporan akademik ini adalah hasil dari raport siswa, ya. Kemudian ada juga di sini terkait pembinaan siswa, kehadiran pegawai, ya, kelas visit, dan lain-lain, ya. Kemudian yang berikutnya adalah SINO, ya, atau sistem informasi nilai. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di UPI mengenai SINO ini. Ini adalah data nilai setiap siswa, ya. Nah, misalkan untuk siswa kelas 10 PPLG 1 semester 1, nah ini nilainya, ya. Kemudian bisa cetak raport, ya. Di sini bisa cetak raport, misalkan kita contohkan cetak raport. Nah, ini rapotnya hanya tinggal di print saja. Nah, kemudian nanti untuk semester 2 ini tergantung dari tingkatan. Kalau untuk kelas 10 baru muncul 1 dan 2. Nah, kalau untuk kelas 11, misalkan kelas 11, nah ini sudah muncul 1, 2, 3, 4. Setiap tahun ajaran ada 2 semester, ya. Nah, kalau untuk kelas 12 itu sudah berbeda lagi. Nah, misalkan sudah seperti ini. Jadi sudah ada 6 semester, sudah ada US, kemudian PKL, uji kom, dulu ada ujian nasional atau misalkan ANBK kalau sekarang. Nah, kemudian ada ujian
sekolah akhir ya. Nah, ini untuk sinopnya. Nah, kemudian yang berikutnya di bagian pembelajaran online ini, kita akan coba login sebagai guru ya. Kalau sebagai admin kita tidak akan terlihat gitu ya fungsi dari sistem pembelajaran online sebagaimana fungsi dari e-learning gitu ya. Kita coba login sebagai guru. Nah, misalkan kita loginkan. Oke, nah untuk guru itu ada 5 menu ya. Ada informasi kepegawaian terkait data dirinya ya. Nah, terkait data diri guru tersebut, biodatanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada juga SIMT ya. Oke, nah SIMT atau sistem manajemen tupoksi. Jadi ini riwayat ya, riwayat dari mulai masuk ke SMK Negeri 1 Talaga itu jabatannya seperti apa, kemudian ini data nilainya, kemudian ini mata pelajaran yang pernah diampu selama mengajar di SMK Negeri 1 Talaga. Nah, kemudian di bagian berikutnya, nah ini absensi pegawai, ada selama 1 semester kemarin berapa lama guru tersebut tidak masuk gitu ya, dengan alasannya apa gitu ya, memberikan tugas karena apa gitu ya, kemudian tidak hadir karena apa, ada di sini termasuk kegiatan ANBKK atau apa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah jurnal harian ya, harian kesehariannya guru tersebut melakukan kegiatan apa di rekap di sini. Dan yang ini ada sistem pembelajaran online. Nah, di sistem pembelajaran online ini saya hanya mengajar 2 mata pelajaran ya, di kelas 10 dan kelas 11 untuk mata pelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game dan pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini bisa tambah data. Nah, jadi kalau tambah data misalkan mata pelajarannya apa gitu ya, nanti akan pilih di sini. Kemudian kompetensi dasarnya apa dan pertemuan keberapa. Nah, misalkan untuk pemrograman berorientasi objek, KD yang pertama misalkan memahami konsep pemrograman berorientasi objek di pertemuan yang pertama juga misalkan ya, atau pertemuan yang kedua, kita pilih dan simpan. Oke. Nah, di pertemuan yang kedua ini materinya mau apa? Mau memberikan materi berupa modul atau misalkan buku atau link video dan lain sebagainya, ataukah sudah tugas, ataukah sudah ulangan harian. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Kalau materi berarti kita tinggal upload materinya saja ke sini dalam bentuk file Word ya, yang diupload. Kemudian kalau tugas juga tinggal diupload saja. Filenya juga sama bentuknya Word. Dan kalau ulangan itu diupload. Nah, setelah diupload, jumlah soalnya ada berapa dan jawabannya apa. Ya, di sini tinggal masukin jawabannya sehingga nanti sistem akan tahu jawaban siswa itu seperti apa. Itu untuk soal atau akan melaksanakan ulangan di pertemuan itu. Nah, kemudian nanti di sisi siswanya akan muncul pelajaran pelajaran pemrograman berorientasi objek ini. Pada pertemuan yang kedua, materinya tentang apa gitu ya, nanti akan muncul sendiri ya. Nah, kita akan coba login kan sebagai siswa ya, untuk mengetahui apakah ada pembelajaran online dari sisi siswa ataukah tidak gitu ya. Baik. Oke, sebelumnya kita coba loginkan sebagai siswa. Usernya misalkan yang siswa ya. Ini kemudian kita masukin passwordnya. Oke, sign in. Nah, dari sisi siswa tampilannya seperti ini. Nah, nanti akan muncul biodata siswa, kemudian akan muncul kehadiran juga ya selama 1 semester itu ya, atau nanti 2 semester, karena ini sudah berganti semester, jadi akan munculnya dari bulan Januari ya, di semester genap.
Kemudian yang pembelajaran online. Nah, di pembelajaran online ini akan terlihat nih. Nah, ketika tadi saya nguploadin pembelajaran, di sini keterangannya pemrograman berorientasi objek masih belum tersedia karena saya belum menguploadkan apapun ya. Nah, sekarang kita coba dari sisi guru ya, kita tambahkan materi misalkan. Kita tambahkan materi mengenai e-learning ya. Kita masukin e-learning. Oke, nah ini misalkan tugas paper ya. Oke, kita upload. Data berhasil disimpan. Nah, untuk kelas 11 RPL2. Nah, untuk kelas 11 RPL2 pembelajarannya kapan? Nah, misalkan hari ini ya. Hari ini dari waktunya mulai jam 7. Harusnya sih sampai jam 4, tapi tadi saya sudah rubah waktunya supaya bisa dibuka sampai dengan jam 23.59 ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita coba buka dari sisi siswanya. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, di bagian pelajaran pemrograman berorientasi objek, pengajarnya pada pertemuan yang kedua, KD memahami konsep pemrograman berorientasi objek, itu ada materi ya. Ada materi yang bisa siswa pelajari ya. Nah, pada saat siswa membuka, nanti akan muncul download, kemudian selesaikan dan kembali. Nah, sebenarnya ini tergantung daripada browser yang digunakan ya. Nah, biasanya di sini akan muncul tampilan dari materinya itu ya. Nah, mungkin karena saya pakai mode incognito jadi agak ada yang hilang gitu ya, nggak bisa berjalan di mode incognito. Nah, sebenarnya di sini akan muncul tampilan mengenai materi yang sudah saya upload tadi. Siswa bisa mendownload kemudian membacanya. Jika siswa sudah selesai membaca dan memahami, maka siswa pilih selesaikan. Artinya bahwa siswa sudah membaca materi yang diberikan oleh guru, kemudian siswa juga sudah memahami materi tersebut ya. Nah, itu untuk dari sisi siswa ketika guru memberikan materi pada saat pembelajaran online, dan ini memang saat ini sudah tidak digunakan lagi ya. Ini sudah tidak digunakan karena memang sekarang sudah tatap muka. Tapi ini digunakan pada saat pandemi COVID-19. Dan begitu juga dengan ulangan dan tugas ya. Jadi guru di sini hanya tinggal masukin aja tugasnya apa gitu ya. Harus ngapain, deskripsi lengkapnya tinggal masukin aja di sini. Nah, kemudian kalau ulangan juga sama. Ulangannya tinggal dimasukin filenya ya. Kemudian jumlah soalnya ada berapa, pilih jawabannya apa saja. Nah, nanti sistem akan otomatis memberikan penilaian dan guru hanya tinggal melihat hasil daripada ulangan tersebut di bagian di bagian detail. Nah, jadi di sini ada jumlah siswa yang diajar oleh guru tersebut ya, atau mengajar kelas berapa saja akan terlihat di sini. Nah, tadi karena saya sudah mengisi di pertemuan kedua, maka di sini akan muncul pertemuan kedua. Kalau ada pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya akan terus tinggal scroll ke pinggir gitu ya. Pertemuan ketiga dan seterusnya. Nah, tergantung daripada pertemuannya. Kalau materi nanti akan di sini muncul materi. Kalau misalkan di sini ulangan, berarti nanti akan muncul nilai-nilai siswa. Kalau tugas berarti akan muncul kumpulan-kumpulan dari tugas siswa atau link tugas siswa. Nah, seperti itu ya, terkait e-learning atau pembelajaran online yang dilakukan di SMK Negeri 1 Talaga yang sudah berjalan dan saat ini memang tidak digunakan lagi untuk itu, tapi untuk sistem informasi manajemennya itu masih digunakan ya. Dan kita memang semuanya terpusat ke SIMS ini. Semua kegiatan di SMK Negeri 1 Talaga sudah terpusat ke SIMS, sehingga data yang dibutuhkan ketika perlu data siswa, kemudian siapa yang masuk, yang keluar, kemudian data-data yang lain yang tadi sudah saya munculkan di bagian depan mengenai halaman adminnya ya. Nah, itu sudah berjalan. Itu gambaran singkat mengenai e-learning
yang sudah dibuat dan sudah digunakan di SMK Negeri 1 Talaga. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadi penjelasan yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga menjadi sebuah wawasan baru dan juga bisa menjadi sebuah inovasi yang bagus untuk sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah atas gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.